Dia bilang dia mencintai karena Allah, tapi dia nggak ngerti apapun namanya cinta karena Allah. Salah satu modus yang paling sering digunakan ketika orang tuh mau menikah, kemudian dia mengatakan dia menikah itu karena Allah, modusnya adalah pacaran. Makanya saya sudah bilang kemarin, pada hari ini kita akan coba sedikit bahas tentang pacaran. Kenapa? Karena kebanyakan di antara kita mau menikah karena Allah, mendapatkan janji Allah dalam pernikahan. Gambarannya tentang pernikahan adalah gambaran-gambaran yang bagus. Pengen dapat cowok yang taat, pengen dapat cowok yang soleh, pengen dapat kemudian dapat istri yang soleha, pengen dapat istri yang kemudian bisa ngurus keluarga, bisa jadi ibu yang terbaik bagi anak-anaknya, pengen kemudian dapat keluarga yang baik, family goalsnya seperti Rasulullah dan Khadijah, atau kalau nggak seperti Ali dan Fatimah. Tapi dia nggak menjalankan apapun yang dikatakan oleh Rasul dan Allah. Ini menjadi problem besar yang terjadi pada orang-orang zaman sekarang. Modus pacaran. Kenapa saya katakan bahwa pacaran ini bukan sesuatu yang mengantarkan kepada menikah karena Allah? Karena gini teman-teman sekalian. Kadang-kadang orang tuh nggak paham bahwa untuk mencapai satu tujuan itu perlu cara-cara tertentu. Untuk pergi ke Turki, saya sering contohkan, caranya jelas beda dengan pergi ke Bandung. Untuk pergi ke Bandung, caranya jelas beda dengan cara pergi ke Surabaya. Jalannya beda, bekalnya beda, caranya beda. Maka kalau seandainya kita pengen menikah karena Allah, jelas-jelas kita tidak boleh mulai dengan jalan maksiat. Nah kalau gitu gimana? Menikah karena Allah, kita perlu orang yang taat pada Allah. Kenapa? Karena yang namanya menikah karena Allah, cinta karena Allah, artinya menaruh Allah lebih daripada yang lain. Mencintai Allah lebih daripada yang lain, lebih dulu, lebih banyak, lebih besar, lebih kemudian tahu, dan lebih segala-galanya. Baru dia bisa mengatakan, saya mencintai engkau karena Allah. Bukan sebaliknya, saya mencintai Allah karena engkau. Kenapa? Karena dia maunya sama orang itu terus. Kalau nggak sama orang itu, saya nggak mau. Dan kalau saya dekat sama dia, saya jadi dekat sama Allah. Kalau saya dekat sama dia, saya jadi rajin sholat. Kalau saya dekat sama dia, saya jadi agamis. Itu mencintai Allah karena dia. Kebalik, Pak. Gitu kan ya? Yang Allah perintahkan itu adalah mencintai mereka karena Allah. Artinya kalau mereka taat, Anda cinta. Kalau mereka maksiat, Anda nggak suka. Lah sekarang yang terjadi bukan begitu. Nah artinya adalah mencintai karena Allah. Allahnya sudah firm dulu di tempatnya. Allahnya sudah benar dulu di tempatnya. Setelah Allah benar di tempatnya, maka kita tanya Allah, ya Allah kira-kira kayak gimana ya yang kamu suka ya Allah? Karena aku nggak akan mau suka kecuali yang kamu suka. Kalau kita sudah mencintai karena Allah, kita akan mau turut dengan aturan-aturan Allah. Kita akan diarahkan oleh Allah. Dan kalau kita sudah mencintai Allah lebih daripada segala-galanya, maka Allah akan tunjukkan kepada kita hamba-hambanya dia yang dia cintai juga untuk mencintai kita insya Allah. Itu rumusnya.